yang dimana plafon kredit saya itu hampir full, hampir mentok. Tiba-tiba ditelepon dari bank, dibilang, Pak, maaf, kredit Bapak tidak bisa diperpanjang. Saya udah pusing, saya kayaknya mau mikir apa juga mentok, Pak. Terus gitu, saya naik ke atas, saya bilang saya mau ke WC. Tapi saya ke kamar, saya nangis di kamar sambil saya doa juga sih, Pak. Saya bilang, Tuhan, saya udah rela. Kalau seandainya Tuhan mau ambil rumah ini dan rumah ini bukan milik kita, silahkan kau ambil. Shalom Christ Lover, berjumpa kembali di Ruang Hati, ruang untuk bersaksi apa yang kita alami di dalam Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Nah, dalam episode kali ini Ruang Hati ingin mengajak Christ Lover semua menyimak, menyaksikan kesaksian dari sepasang suami istri yang mengalami perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Tentu lewat situasi yang tidak mudah yang mereka alami, namun di sana Tuhan sedang membentuk mereka. Di momen Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, kita menghadirkan sepasang suami istri ini untuk boleh menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan yang mereka alami di dalam perjalanan rohani mereka. Tentunya melewati badai demi badai. Dan di sana ada kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka. Siapakah mereka? Mereka adalah Pak Paulus Saksono dan Ibu Susi. By the way, Christ Lover, biasanya kan Pak Paulus ini adanya di belakang layar ya. Jadi acara atau podcast Ruang Hati kita ini di direct langsung oleh Pak Paulus. Namun kali ini, di episode kali ini kita khusus mengundang beliau untuk ada di depan layar. Pak Paulus. Iya. Gimana? Senang ya ada di depan layar sekarang? Ya, terima kasih udah dikasih kesempatan di depan layar, Pak. Ya, biasanya ada di belakang layar yang setting-setting semuanya, mendirect semuanya supaya hasilnya bagus. Kali ini jadi narasumber nih. Iya. Tegang ya. Dan Pak Paulus tidak sendiri, ada Ibu Susi, istri beliau. Halo Bu Susi. Terima kasih Pak udah diundang di sini. Selamat datang di Ruang Hati ya. Oke, kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi dengan Pak Paulus dan Bu Susi mengenai perjalanan rohani mereka bersama dengan Tuhan, bagaimana cinta Tuhan yang mereka alami. Oke, Pak Paulus, apa sih yang dialami seorang Pak Paulus Saksono dalam perjalanan rohani mengikut Tuhan? Boleh cerita ke kita? Oke, saya mulai mungkin dari kehidupan saya dulu ya. Saya yang boleh dibilang berkecukupan, tidak berkelebihan, tapi cukup. Saya punya 2 usaha waktu itu. Ya berjalan dengan baik, tiba-tiba di tahun 2014 ya waktu itu ya. Di 2014 itu mengalami penurunan yang drastis. Di kedua usaha saya mengalami kebangkrutan. Oke. Pada saat itu memang saya ada kredit usaha di salah satu bank. Setelah perpanjang, tiba-tiba yang dimana plafon kredit saya itu hampir full, hampir mentok. Tiba-tiba ditelepon dari bank, dibilang, Pak, maaf, kredit Bapak tidak bisa diperpanjang. Alasannya kenapa? Karena ada keterlambatan sebetulnya. Ya itu teknis ya, keterlambatannya juga keterlambatan membayar gitu ya. Keterlambatan membayar yang infonya kurang jelas sebetulnya dari awal. Jadi ini bukan kredit usaha yang seperti biasa, tapi ini yang dinaungi dari pabrikan. Gitu. Ya tiba-tiba ditelepon begitu, siang-siang saya merasa udah kayak disambar petir lah ya Pak ya, di siang bolong gitu. Udah bingung, mikir, udah nggak tahu apa-apa. Waktu itu yang saya lakukan hanya telepon ke istri, saya bilang, saya nggak balik ke toko. Saya bilang, saya pulang aja. Terus istri saya tanya, kenapa nggak balik? Saya bilang, cuma
bank nggak kasih kita perpanjang kredit. Terus gimana ceritanya? Saya bilang, udahlah saya pulang dulu lah, saya bilang gitu. Nah saya pulang, saya masuk kamar. Biasa ya, manusia kita mengandalkan selalu pikiran kita kan. Iya, pengertian sendiri ya. Jadi saya pikir gimana ya caranya ya, pasti ada cara nih, saya pikirin terus. Tapi yang di saat itu rasanya tuh saya mikir kemana aja itu ada tembok besar, mentok gitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain saya. Nah terus istri saya tiba-tiba teringat. Waktu itu momen apa ya yang diingat? Yang waktu kita bangun rumah. Oh, ternyata suami saya itu pas kita bangun rumah itu dia udah 2 kali mau bunuh diri. Oke. Jadi pas dia bilang dia mau pulang, Itu masih di tahun 2014. iya. Oke. Iya. Oke. Pas dia bilang dia mau pulang, saya langsung kepikiran, aduh di rumah dia sendiri. Karena kita nggak punya pembantu dan nggak tinggalnya itu memang berdua di rumah itu pada saat itu. Saya pikir jangan-jangan dia mau melakukan hal itu gitu, bunuh diri itu. Akhirnya saya buru-buru beresin barang saya mau pulang. Sampai mertua saya bilang, kenapa Sus, kenapa katanya. Saya, nanti aja deh mah. Saya kayaknya pengen buru-buru nyampe di rumah gitu loh. Pas saya nyampe di rumah, saya lihat dia gak ada di meja makan. Saya langsung buru-buru ke kamar. Saya lega pas ngeliat dia ada di kamar, Pak. Sedang apa? Tiduran aja, rebahan sambil mikir kayaknya sih. Posisinya seperti itu. Tapi saya merasa lega kalau dia masih ada di kamar itu. Penyebab ingin melakukan itu gara-gara itu tadi ya Pak ya? Iya. Desakan atau tidak diberikannya kelanjutan kredit tadi itu? Kalau sebelumnya memang udah sempet bangunan itu kita lagi renovasi, udah sempet hampir saya hentikan karena memang udah mulai kesulitan dana, gitu. Jadi rumah saya dibuat lift, tadinya mau buat gudang. Jadi pas bangun lorong lift itu dari lantai 4, saya sempet ngelihat ke bawah. Terus kayak ada bisikan, udah lompat aja. Kalau lompat, masa lalu selesai gitu. Apa yang Bapak alami ya, atau bagaimana cara Pak Paulus akhirnya melawan bisikan itu sehingga nggak dilakukan? Saya pernah tahun 92, saya pernah tabrakan motor. Pernah tabrakan motor cukup parah waktu itu. Sampai saya masuk ke rumah sakit 10 hari. Di saat tabrakan itu, setelah beberapa tahun kemudian, saya refleksi. Padahal saya waktu itu sedang tidak dekat dengan Tuhan sebetulnya. Saya refleksi, saya pikir, kok harusnya saya mungkin sudah nggak ada di dunia. Tapi kenapa saya masih hidup? Sedangkan teman saya ada yang cuman tabrakan biasa aja langsung dipanggil gitu. Jadi saya pikir, waktu itu ya saya pikir, berarti kita hidup kalau memang Tuhan belum bilang saatnya pulang, kita nggak akan pulang gitu. Oh jadi itu cara bisa dibilang pertolongan Tuhan ya waktu itu mengingatkan Bapak. Iya. Kejadian 92 untuk melawan bisikan itu ya. Oke. Ya. Tuhan bekerja ya dengan caranya ya, membawa Bapak untuk mengingat tahun 92. 2014 92 kan lumayan ya panjang. Tapi bisa ya cara Tuhan begitu ya. Hingga akhirnya melawan bisikan itu ya. Iya. Oke. Baik, ini kan situasi yang tidak mudah tentunya ya, sampai ke mental itu kan udah masuk ke area dalam tuh spiritual begitu ya, diganggu supaya kita itu tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, meragukan Tuhan apalagi ya, dan memakai pengertian kita sendiri. Nah, Pak Paulus sendiri dalam perjalanan menghadapi kesulitan itu akhirnya bisa keluar ya dari saat-saat sulit itu seperti apa?
Panjang banget sih Pak cerita Gak itu. apa-apa, ini ruang kesaksian. Boleh sharingkan aja Pak. Jadi pada saat yang kejadian itu eh, malam-malam sempet ya istri saya bilang saya tuh seperti anak kecil. Jadi saya itu pun mungkin saya setengah-setengah sadar ya. Katanya saya meringkuk di pojokan bisa kayak anak kecil, entar nanyain lagi ngapain gitu. Waktu itu sempat nggak sih kayak menghubungi entah itu hamba Tuhan, konselor gitu? Iya Pak. Sempat ya. Saya mikir kan, saya di keluarga saya juga kan nggak pernah nih kejadiannya seperti ini gitu kan. Jadi saya bingung, saya mau kemana gitu loh, mau gimana sama dia gitu kan. Saya pas yang tadi pas yang saya bilang pulang, saya ngeliat dia ada di rumah, ada di kamar. Itu dia ada ngomong. Saya bilang kenapa? Coba ceritain. Itu aja saya baru tahu Pak. Jadi selama ini tuh ada masalah seperti itu tuh saya nggak tahu. Tiba-tiba saya dapat geledek yang gede banget di siang bolong gitu. Terus gitu, saya bilang kenapa, ceritain semuanya. Terus akhirnya dia cerita dan dia bilang Tuhan itu nggak ada. Kenapa bisa bilang Tuhan itu nggak ada? Saya bilang karena kalau Tuhan ada, kita tuh nggak akan hidup seperti ini, kata dia. Saya bilang Tuhan itu ada. Jangan bilang Tuhan itu nggak ada. Udah sekarang mau makan apa? Karena dia dari pagi belum makan. Udah sekarang mau makan apa? Nggak mau katanya. Ya udah kalau nggak mau makan minum dulu. Nggak mau katanya. Ya udah saya diamin lah. Pas sampai sore dia tetap begitu aja. Akhirnya kan saya bilang udah harus makan. Walaupun masalah ini ada kita harus lewatin. Saya bilang nggak bisa kita lompat gitu loh ke mau lewatin ini. Nggak bisa seperti permainan yang kita mau skip gitu kan. Saya bilang kita harus lewatin ini. Kalau kamu nggak makan, nggak akan bisa lewatin ini. Ya udah akhirnya saya keluar buat bikin makanan. Nggak ada Pak 5 menit, dia tiba-tiba keluar. Dia bilang ngapain sih? Terus dia ngeringkuk Pak di pojokan. Itu yang tadi ngeringkuk tadi, oke. Saya ngeliat dia tuh kayak, loh ini tuh bukan suami gua gitu loh. Ini bukan tiba-tiba suami kayak anak kecil gitu ya. Ini tuh bukan suami gua, bukan Paulus yang gua kenal selama ini gitu loh. Terus itu saya bener sih, saya sebenarnya pengen nangis ngelihat keadaan itu. Cuma kalau saya nangis, gimana sama Paulus yang gimana sama Paulus yang lagi punya masalah ini gitu loh. Dia semakin down kan Pak. Makanya saya berusaha buat sebisa mungkin saya nggak nangis di depan dia. Gitu sih. Oke. Meringkuk seperti seorang anak kecil. Yang dirasakan takut ya Pak ya? Cemas. Iya takut banget sih Pak. Jadi di bayangan tuh udah mikir bakalan hidup susah. Terus kita kayak bakalan diusir dari rumah gitu. Itu kan jadi rumah yang dijadikan agunan. Rumah dan toko jadi satu waktu itu. Jadi kita pikir udah nggak ada tempat tinggal. Itu sih yang terbesit semua. Oke, ketakutan itu. Nah, itu kan bentuk kesulitan yang Bapak Ibu hadapi ya. Dan akibatnya secara mental terganggu, bisa dibilang begitu ya. Jadi down, bahkan sampai menyalahkan Tuhan mungkin. Dan menganggap Tuhan itu nggak ada, begitu ya. Nah sekarang bagaimana Pak keluar dari situasi itu sehingga Pak Paulus itu bisa lebih kuat menghadapinya, bahkan ya mungkin lebih bijaksana ya dalam meresponi situasi sulit tersebut. Pertolongan Tuhan tuh banyak banget buat kita. Waktu itu saya ingat di kantong saya itu cuma ada uang 20.000. Dan itu dan itu pas masih di toko ya. Posisinya saya bilang sama Paulus, ntar malam kita makan apa? Mungkin dia bingung ya untuk jawab itu. Dan dia bilang ya kita lihat aja ntar malam. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Termasuk keluarga besar nggak ya? Enggak. Oke, cuman berdua aja ya? Iya. Oke. Saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa, tapi
tiba-tiba kalau saya pulang dari toko itu pasti lewatin wartegnya Pak D. Saya panggil dia Pak D. Tetangga gitu ya. Ya dia langganan telur sih. Oh, oke. Terus itu saya pikir telur yang saya suplai itu ada yang busuk, makanya kita diberhentiin gitu. Terus itu tiba-tiba dia bilang, aku tuh lagi masak bala-bala, kamu cobain ya katanya. Bala-bala bakwan ya, Ya. cauliflower. Bakwan udang, bakwan apa ini? Bakwan sayur. Oh, enak ya. Terus gitu saya bilang, oh ya cobain ya, iya Pak De. Udah akhirnya kita cobain, enak Pak De gitu. Aku bungkusin ya kata dia. Nggak tanggung-tanggung Pak, dibungkusinnya sampai 5. Terus 5 gitu, bala-balanya. Iya. Oke. Saya udah mikir, aduh ini berapa duit ya bala-bala. Terus gitu, aku bungkusin ya sayur yang lain. Gak usah Pak De, saya mikirnya apa? Uang saya cuma 20.000, takutnya gitu ya. nggak cukup Pak buat bayar. Ntar malah ngutang ya jadi. Oke. Iya. Terus gitu udah akhirnya udah nggak apa-apa kan si Inci suka tempe orek katanya, saya bungkusin. Akhirnya dia bungkusin sama satu lagi saya lupa ya sayurnya sayur apa. Pokoknya ada 3 macam sayur Pak. Akhirnya saya naik ke motor, saya bilang sama Paulus, ini berkat dari Tuhan buat Amin. kita makan malam. Pak De itu juga nggak tahu Pak masalah kita itu. Iya. Tapi Tuhan beri pertolongan itu lewat Pak De itu. Oke, itu contoh sederhana ya. Cara Tuhan menolong Pak Paulus dan Bu Susi Iya. ya. Dari bala-bala jadi bala bantuan. Gak cuma itu sih Pak. Iya. Jadi maksudnya tadinya saya berpikir saya akan minta tolongan sama orang yang di atas kita gitu Iya, ya, betul. perekonomiannya. Tapi ternyata bantuan itu nggak datangnya dari sana. Malah bukannya saya mengecilkan, tapi malah bantuan itu datangnya dari orang yang mungkin Sederhana ya. Maaf ya, boleh nggak Pak saya sebut di beda agama atau Beda apa? keyakinan boleh. Boleh ya. Malah bala bantuan itu datangnya dari orang yang berbeda keyakinan, orang yang mungkin perekonomiannya lebih di bawah kita. Contohnya lagi, satu lagi ibu di pasar yang suka kita suplai telur juga. Oke. Jadi pada saat itu saya mau masak sop. Saya bilang, udah deh ke pasar minta sama ibu, bukan minta ya, saya mau beli. Minta sama Ibu Ami wortel 1, kentang 1, semuanya serba sedikit sih Pak, karena kan kita cuma makan berdua ya. Akhirnya si ibu pasar itu bilang, udah bawa pulang aja, gak usah bayar. Saya pas pulang, Paulus bilang, ini dari Ibu Ami katanya, ibu pasar. Katanya gak usah bayar. Hah? Saya bilang gak usah bayar, jangan dong. Saya bilang, dia kan juga jualan juga kan mau dapat untung buat makan gitu loh. Jangan kayak gini kata saya bilang. Terus dia bilang, tapi ibu itu maksa buat nggak usah bayar karena untuk makan sendiri kata dia. Ya seperti itu sih Pak. Ya, ada 2 contoh real ya. Pertolongan Tuhan melalui orang-orang yang kita nggak pernah duga ya. Memang itulah wujud nyata kasih Allah kepada kita ya. Dari hal-hal sederhana begitu. Kalau kata Martin Luther, Allah kita itu memakai topeng-topeng ya, tanda kutip ya. Topeng itu bicara Allah bisa memakai siapapun untuk memelihara kita. Ya, makanan sehari-hari kita kalau kita pikir-pikir coba. Petani, peternak, nelayan gitu ya, sampai supir truk, sampai penjual sayur, penjual ikan gitu ya di pasar, itu orang-orang yang dipakai Tuhan kan untuk memelihara kita, termasuk tadi lah Pak D, Ibu yang di pasar tadi. Bapak tahu kalau anaknya ada yang membutuhkan, dalam hal ini Pak Paulus, Bu Susi, butuh dipelihara dari hal sederhana, makanan dulu deh, makanan secara jasmani ya, dan dihantarkan orang-orang yang kita nggak pernah bayangkan. Ya, itu wujud nyata ya, Tuhan menolong Pak Paulus dan Bu Susi. Oke, ada lagi nggak Bu bentuk pertolongannya? Ya Paulus kan emang mungkin hatinya juga lagi nggak enak kan, kena orang kan punya masalah pasti hati pikirannya juga nggak enak, kayaknya uring-uringan apa segala. Bisa saya punya grup family di WA. Bisa-bisanya pagi-pagi itu cici saya kirim puji-pujian, salah satunya itu yang buat nenangin dia. Oh oke. Di saat-saat yang
kritis kita sebut lah ya seperti itu, ada satu pujian yang diberikan oleh Cici ya Iya, dan Ibu share. Lagu apa itu Bu? Itu pertolonganmu. pertolonganku. Pertolongan. Pertolonganmu. Pertolongan. Iya, betul. Begitu Oh, aja. oke. Jadi waktu dengar lagu itu gimana Pak? Nah, begitu dengar lagu itu, saya ngerasa kayak relate banget gitu kan. Terus di momen itu tuh saya merasa Tuhan mendekap saya. Oke. Hmm, Ya. Ya. Ya, Christ Lover, kalau kita mau jujur ya dengan realita kehidupan kita masing-masing, ini saya semangat banget nih Christ Lover. Ya. Iya, kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita masing-masing, nggak ada yang namanya di antara kita ini ya yang bebas dari kesulitan, kesusahan, kesakitan, kesedihan, ataupun kesendirian mungkin, kesepian. Ya, saya pun pernah ngalamin itu begitu. Dan di saat-saat seperti itu bisa saja membuat mental kita itu down sekali dan bisa saja membuat kita depresi, stres tingkat tinggi begitu ya. Dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mungkin bisa uring-uringan sendiri, kita nangis sendiri, dan gak ada satu orang pun yang bisa mengerti kita sedalam-dalamnya. Namun lagi-lagi Bapa kita yang di surga, di dalam Kristus anaknya itu, melalui rohnya yang kudus bekerja di dalam diri kita untuk menghibur ya, menguatkan kita dengan berbagai macam cara. Dalam hal ini, Bapa kita di surga menghibur Pak Paulus Saksono yang menghadapi kesulitannya itu dengan satu pujian yang indah, pertolonganmu. Oke, silakan Pak, boleh di... Iya, saya merasa Tuhan mendekap saya tuh, rasa damainya itu yang belum pernah saya rasakan. Oke, puji Tuhan. Jadi makanya saya kalau cerita di bagian ini pasti saya nangis terus sih Pak. Oke. Ya saya banyak sih Pak ditolong dari puji-pujian ya. Kadang-kadang waktu itu karena saya merasa jadi kan saya waktu ditagih utang itu udah di teleponin pengacara apa segala gitu. Jadi saya merasa nih saya kayak perlu diisi sama khotbah apa gitu. Pokoknya yang rohani saya mesti diisi terus. Jadi saya pergi ke beberapa gereja. Kalau misalnya nanti Rabu ada di gereja sini, ntar Kamis ada di sini gitu. Okay. Saya pergi, tapi entah kenapa ya itu meskipun saya udah merasakan yang peristiwa dari lagu pertolonganmu itu, tapi ya mungkin ini natur manusia ya. Saya selalu tuh pikir, kok Tuhan jahat amat sama saya gitu. Masih ada, Iya. Masih ada ini ya kayak semacam godaan untuk nyalahin Tuhan lagi. Kok Tuhan jahat banget gitu. Tapi setiap saya ke gereja manapun yang dinyanyiin itu lagunya yang Bapa Engkau sungguh baik gitu. Saya harus nyanyi, tapi yang saya sedang pertanyakan, yang saya bilang Tuhan tuh nggak ada gitu. Tapi saya setiap kali nyanyi lagu Tuhan Kau sungguh baik, itu nggak tahan setiap kali. Memang kalau di gereja pun lagu itu saya nangis pasti. Jadi apa sih pergumulan ya di dalam hati saya ya. Ya itu saya lewatin kira-kira setahunan lebih mungkin ya kayak begitu. Akhirnya sampai ada momen saya udah nggak ke gereja-gereja yang lain itu, saya tetap datang hari Minggu beribadah. Tapi sebetulnya hati saya udah bukan untuk Tuhan. Saya datang ke gereja cuma mau ketemu temen, ngobrol, even mungkin ada bisnis mungkin ya gitu. Itu mungkin ada 1,5 tahun hampir saya kayak begitu. Oh, oke. Sampai pada akhirnya setelah itu saya berpikir, kok hidup saya bukannya lebih baik
Malah kelihatannya dulu saya bisa dapat pertolongan dari manapun. Belakangan ini kok sejak saya menjauh dari Tuhan, kelihatannya hidup saya bukannya makin benar tapi makin makin nggak enak gitu. Akhirnya saya udah mulai bergeser. Pada saat itu kita berdua sih sebetulnya. Istri saya juga ngalamin kayak begitu, kayak kayaknya Tuhan nggak ada nih gitu. Oh, akhirnya mulai ikut-ikutan ya Bu ya. Iya. Oke. Soalnya itu setiap malam Pak, kadang-kadang kalau bangun jam 3 gitu. Itu selalu kayak ada bisikan di kuping, Tuhan tuh nggak ada. Kalau Tuhan ada, mana mungkin lu hidup kayak begini gitu. Itu pokoknya kalau setiap malam bangun, setiap malam pasti dengar bisikan begitu. Itu kayak bener-bener audible banget kayak di kuping gitu. Ya akhirnya sampai ini ya udahlah, saya kayaknya udah mau mulai berbalik lagi. Tapi ada egonya lagi Pak. Ada egonya lagi tuh, merasa kayak gue udah ngejauhin Tuhan, kok gue balik lagi sama Tuhan gitu. Nah itu saya jalanin kira-kira ada mungkin hampir setengah tahun mungkin kayak begitu. Tapi itu tetap ke gereja. Tetap. Oke. Bagus. Kalau saya pikir sekarang, bagusnya saya masih ke gereja Pak. Biarpun saya datang, saya nggak mau dengar khotbah, tapi tetap aja yang namanya saya punya kuping masuk juga gitu kan. Masuk ya kadang-kadang pas lagi khotbah nangis. Ntar begitu keluar lupa. Tapi nanti minggu depan begitu lagi gitu. Sampai akhirnya saya mau berbalik tapi ada ego. Saya lupa ya di saat pendeta siapa yang lagi khotbah, itu ada menyatakan bahwa ke-12 murid Yesus aja yang udah melihat Yesus melakukan mujizat ya dengan langsung di depan mata dia, itu aja masih ada yang mengkhianati. Apalagi kita gitu. Saya baru berpikir, oh iya juga gitu. Nah mulai di momen itu baru saya berbalik sama Tuhan. Artinya memilih nggak mau jadi pengkhianat ya Pak? Iya, saya nggak mau jadi Yudas Pak. Nggak mau jadi orang yang menyangkali Tuhan juga ya. Iya. Oke, berbalik ke Tuhan. Jadi lewat khotbah itu Pak Paulus komit untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Sampai detik ini ya Pak. Dan seterusnya. Oke, kalau Bu Tusi sendiri gimana? Pada akhirnya melihat Pak Paulus ikut berbalik juga atau sempat waktu itu masih Iya gimana, Pak. Bu? Waktu itu kan kita sering ikut apa namanya ya? Dulu masih ada Agape. Oh iya. Oke. Komisi Agape ya. Waktu itu Paulus juga kan di mulmetnya udah pelayanan di mulmetnya Agape juga kan. Saya juga ikut waktu itu. Cuma seiringnya waktu kan yang saya bilang saya lepas semua Pak pelayanannya. Termasuk sorry nih kalau Cides ngomong, kalau Cides nonton, saya udah dijadwalkan untuk jadi usher. Oh oke. Tapi kan saya di Japri karena saya nggak jawab tuh di grup usher kan. Saya di Japri, Susi besok ya pelayanan usher ya. Saya langsung jawabin gini Pak, maaf Cides, saya lagi di luar kota. Kemungkinan besok saya nggak ke gereja. Oh oke, jadi diganti yang lain kan Pak. Tapi pas hari Minggunya saya ke gereja Pak. Jadi saya kayak lepas satu persatu gitu. Hanya gara-gara kondisi dari dalam diri kita ya. Iya. Ada semacam pertanyaan, benar nggak sih Tuhan ada? Di manakah Tuhan? Kira-kira Terus begitu. satu pas baliknya itu Koki itu kontak ke Paulus minta jadi multimedianya lagi. Paulus iyain dan dia ajak saya untuk ke Agape lagi. Saya bilang enggak, saya nggak mau ikut. Udah kan Agape 1 bulan sekali kan ya Pak. Di bulan depannya Paulus juga mulmet juga di Agape, dia ajakin saya juga. Saya bilang enggak, saya nggak mau ikut. Akhirnya Paulus bilang, kalau lu benci sama orang, udahlah datang ke gereja itu kita sembah Tuhan, bukannya sembah orang itu gitu kan. Saya bilang, gue nggak ada yang benci sama orang di sana, nggak ada satupun yang gue benci. Nah dia udah tahu maksud saya apa. Apa maksudnya Pak?
Kita nggak tahu. Sama Pak, ketepak sama saya. Oh, ketepak. Itu tadi ya, ada keraguan. Ya tapi memang pada saat itu ya papa saya kan yang dari dulu ditawarin, Pak mau dibaptis nggak dibaptis. Tiba-tiba saya tanyain langsung mau dibaptis. Tapi setelah saya keterima kesulitan itu, malah saya bilang sama papa saya, Tuhan tuh nggak ada, saya bilang gitu. Sampai dia ya kayak bingung gitu ya. Di satu sisi ya saya yang nanyain mau dibaptis enggak, tapi kok saya yang bilangin lagi Tuhan nggak ada gitu. Ya jadi di rumah tuh kadang-kadang sama istri saya juga saya ngomong gitu, Tuhan tuh nggak ada, Tuhan tuh nggak ada. Kadang jadi berkat, kadang jadi batu sandungan ya. Iya. Kira-kira gitu ya. Oke. Tapi akhirnya Pak, pas yang di bulan kedua itu Paulus ngajakin saya dan saya bilang kan nggak mau. Sampai dia bilang kalau lu benci orang itu ya sampai situ. Akhirnya saya pergi Pak hari itu. Akhirnya saya ikut pergi. Nah udah mulai sejak itu baru deh. Terus pulang dari sana juga saya ada cerita sama Paulus, lu berasa gak sih? Malah saya yang jadi cerita sama dia. Lu berasa gak sih selama kita menjauh dari Tuhan, hidup kita tuh nggak semakin membaik? Yeah. Ada aja yang tadinya saya nggak, udah deh, mungkin ini nggak akan terjadi, tapi kejadian gitu. Pokoknya semakin belangsak lah Pak, gitu. Oke. Ya kalau bisa kita gambarkan itu kayak seorang anak lah ya yang lagi ngambek ya sama orang tuanya. Iya. Christ lover pernah kali ya ngambek sama Tuhan gitu gara-gara situasinya nggak seperti yang kita harapin. Ya kalau dibilang ngambek rohani ya saya rasa juga saya pernah begitu ya. Merasa Tuhan itu kayaknya nggak peduli, nggak sayang sama saya, kok diizinkan sih menghadapi kesulitan ini. Ya padahal lewat kesulitan Tuhan bisa pakai kan untuk mendewasakan kita. Betul. Gitu. Sekarang gimana Pak memaknai kesulitan itu? Ya dapat banyak pelajaran sih Pak. Jadi dulu saya memaknai pelayanan itu memang salah. Jadi ya dulu kita pikir pelayanan itu supaya kita dapat berkat. Oke, konsepnya salah. Berkat jasmani ya. Iya. Lebih ke jasmaninya ya. Oke. Terus setelah itu juga kan saya ikut yang waktu itu kita ada pemuritan LFN ya, Leaders Forum Night. Nah, itu kan juga diterangin bahwa kita pelayanan itu sebetulnya bukti cinta kasih kita sama Tuhan. Betul. Karena Tuhan sudah menolong kita dan memelihara kita gitu. Ya dari situ makanya ya saya lebih diasah mungkin. Kalau saya bilang dari situ perjalanan rohani saya baru dimulai sebetulnya. Iya, dan saya menjadi salah satu saksi karena saya pernah masuk ke grupnya Pak Paulus di LFN itu ya. Waktu itu belum dekat sama beliau, agak-agak gimana gitu dulu sama beliau. Ini siapa sih? Kok gini amat ya orangnya? Kok gini amat sih orangnya gitu ya. Sekarang sih jadi bestie ya. Iya, waktu dengar beliau kesaksian ya atau sharing di LFN itu ya. Kan kita lewat Zoom ya, zaman-zaman Covid itu ya. Iya. Saya lihat Pak Paulus itu di rumahnya ada loteng gitu ya, ada loteng kan itu ya, kalau nggak salah. Duduk itu kayak di pojokan gitu. kayak orang yang sedang bergumul berat begitu. Tapi begitu dia cerita tentang kesaksiannya atau pengalaman sulit itu ya, jadi mengerti. Ternyata Tuhan sedang memproses beliau, sedang mendewasakan gitu ya lewat krisis. Krisis di masa sukar itu justru menjadi berkat ya tersendiri kepada Pak Paulus dan Bu Susi untuk bisa mengalami Tuhan lebih dalam lagi. LFN jadi berkesan ya. Leaders Forum Night itu satu wadah waktu itu Christ Lover kita ya mengadakan semacam pembekalan lah bagi beberapa jemaat ya, kita sebut itu sebagai wadah untuk kita memuridkan beberapa jemaat yang ikut dalam LFN, salah satunya Pak Paulus. Saya rasa itu menjadi salah satu cara Tuhan ya Pak ya, menuntun perjalanan rohani Pak Paulus, termasuk Bu Susi, meskipun waktu itu belum ikut LFN ya Bu ya. Belum. Nggak ikut LFN kan, tapi mulai dari Pak Paulus dulu kan, akhirnya kan jadi
tersegarkan kembali jiwanya yang tadinya kering gitu kan, yang tadinya apatis itu artinya abai sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, ya pelan-pelan dielus-elus lagi sama Tuhan. di apa namanya, dilembutkan hatinya sampai balik ke Tuhan. Itu sebenarnya kita terima mujizat itu banyak sih Pak. Kalau yang kita kadang-kadang tuh kita manusia terima mujizat tapi kita nggak sadari itu mujizat. Iya. Tapi yang paling nyata sebetulnya, jadi saya mau ada penjualan tanah saya, itu sudah saya lakukan kira-kira 6,5 tahun, dan selalu orang telepon itu suratnya cuma AJB doang ya di sana. Jadi setiap orang telepon tanya, ya suratnya AJB doang udah hilang, orangnya jalan. Nah di saat saya harus membayar cicilan rumah yang tinggal satu-satunya nih, yang lain kan udah dijual-jual buat bayar utang ya, tinggal satu-satunya ini saya harus membayar, dan udah dibilang kalau 14 hari lagi nggak bayar kita akan tempel rumah ini disita atau dilelang gitu. Itu kan kita ya manusia malu lah Pak ya, pasti ya. Itu saya udah pikir ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu. Ya udah pasrah aja deh. Di saat itu yang udah tinggal sedikit, tiba-tiba ada orang telepon nanyain tanah itu. Iya, tanah. Sebelum itu gue ada itu yang gue sebelum cerita yang ini Pak, saya kan udah bilang kan saya nggak akan nangis di depan Paulus kan. Saya pada saat itu pas dengar cerita saya 14 hari lagi rumahnya akan ditampal di lelang, saya udah pusing, saya kayaknya mau mikir apa juga mentok Pak. Terus gitu saya naik ke atas, saya bilang saya mau ke WC, tapi saya ke kamar, saya nangis di kamar sambil saya doa juga sih Pak. Saya bilang, Tuhan, saya udah rela kalau seandainya Tuhan mau ambil rumah ini dan rumah ini bukan milik kita, silahkan kau ambil. Tapi kalau rumah ini milik kita, kiranya engkau permudahlah jalannya gitu kan. Berikan kita pembeli yang baik, makelar yang baik juga gitu. Tapi Pak, betul Pak, dari doa saya itu kira-kira 1 minggu kemudian, ini udah benar-benar kayak skenario film Pak. 1 minggu setelah itu Paulus dapat telepon ya? Iya, dapat telepon, dan saya janjian ketemu sama makelarnya dan yang mau beli. Itu prosesnya dari saya ketemu seminggu saya udah dibayar. Tanda jadi. Dia jadi bayarnya dibagi 6 waktu itu. Udah dibayar yang pertama, jadi udah tanda jadi. Itu prosesnya cuma seminggu. Cepet ya. Yang kita udah 6,5 tahun gitu kan. Dan di saat-saat udah kritis, tiba-tiba bisa dibayar begitu. Dan yang mengherankannya lagi, ya saya nggak usah sebut angka lah ya. Ibaratnya utang saya sejengkal. Ada yang orang bilang udah bayarnya segini. Ada yang saya tawar udah bayarnya segini. Akhirnya semuanya beres. Tadinya yang dengan nilai tanah itu yang saya jual nggak akan bisa ketutup semua utangnya. Tapi ya yang sejengkal akhirnya suruh bayar segini. Gitu. Jadi semuanya pada turunin angka. Malah ada lebihnya nggak? Ada. Rumahnya lunas Pak. Akhirnya saya bisa lunasin rumah. Iya. Dari jual itu tadi ya. Iya. Tanah. Saya sampai bilang kalau seandainya rumah ini disita bank, mau nggak tinggal di daerah Tangerang? Karena ada salah satu saudara saya itu developer di Tangerang. Saya bilang, mau nggak kalau dikasih rumah di Tangerang? Maksudnya bukannya dikasih free ya Pak, maksudnya kita dikasih pinjem untuk tinggal gitu. Dia langsung bilang, ya udahlah di mana aja, yang penting hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan. Asalkan tetap berdua ya.
makan sepiring berdua gitu. Oke. Terus Bu? Ya udah, saya sampai bilang ya udah, berarti saya punya satu pilihan lah ya. Itu pilihan terakhir sih sebetulnya Pak. Tapi Tuhan berkata lain sih. Akhirnya saya nggak jadi minta, tapi Tuhan kasih kita rumah yang sekarang kita tinggal. Jadi nggak jadi di daerah Tangerang, tetap di Di Jakarta. Jakarta. Dekat gereja sih Pak. Iya, jadi bisa ngurusin ruang hati ya. Oke. Jadi nyata ya pertolongan Tuhan itu ya. Tepat banget Pak. Iya, meskipun ya itu tadi ya saya sebut ngambek ya. Kita sebutlah itu kayak semacam ngambek, tapi itulah ya Bapak yang baik itu ya. Itu Sama- benar-benar saya bilang kayak skenario Iya, film iya, ya Pak. iya. Soalnya kan tadi udah disebut 14 hari lagi Pak. Benar. Sebelum 14 hari itu udah selesai Pak. Benar. Jadi kita udah bisa lunasin ke bank, ke rumah kita ini gitu kan. Itu Iya. benar-benar sih. Iya. Mau ngomong apa juga saya bingung ya. Tapi menariknya adalah lewat krisis itu ya, Bapak kita yang baik itu membawa Pak Paulus dan Bu Susi kan pada akhirnya ya juga tunduk, hancur hati gitu ya di hadapan Dia, nangis kayak tadi Bu Susi saksikan, naik masuk ke kamar yang nggak mau nangis di depan Pak Paulus akhirnya nangis di hadapan Tuhan. Akhirnya cengeng juga di hadapan Tuhan ya Bu ya, nggak apa-apa, Bapak yang baik pasti dengerin ya, dan berseru tepat pada waktunya. Berserah sih Pak intinya Pak. Benar, berserah. Tapi nggak gampang untuk berserah. Benar. Setiap manusia pasti maunya pakai kekuatan sama pikiran dia. Pakai pengertian sendiri ya. Iya. Tapi lewat krisis ini jadi dilatih ya mengandalkan Tuhan ya. Iya. Tapi mungkin ya Pak, bukannya saya mau kena masalah ini lagi ya Pak. Iya. Mungkin kalau misalnya kita Iya. dapat masalah seperti itu lagi, Iya. untuk berserahnya itu juga pasti Dilatih lagi. iya Pak, nggak mungkin. Iya. Oh ya, Aku udah dapat bisa. nih berserah, udah kita berserah aja. Kayaknya nggak mungkin gitu sih Iya. Pak. Iya. Lain sama ujian mungkin ya Pak ya. Kalau ujian kan kayaknya kita udah lewat yang ini, untuk nanti dikasih soal kayak begini lagi ya kita bisa. Tapi kalau kehidupan kita udah bisa ujiannya berserah. naik level kan begitu ya. Iya. Meskipun sama dikasih kayak begitu lagi, suruh berserah lagi, saya yakin belum tentu bisa. Iya. Karena memang itu apa ya, kadang-kadang tuh kalau analogi saya berserah dan pasrah itu tipis banget bedanya gitu. Ya berserah kita masih usaha, pasrah kan tapi kita udah nggak mau usaha, udah nggak mau ngapa-ngapain gitu. Iya. Udah ngunci pintu aja udah. Iya. Iya. Iya, betul. Berserah di dalam Tuhan itu pasti akan menghadap, kita jadi punya tantangan tersendiri ya ketika mau berserah ya. Tidak semudah yang dibayangkan Iya. memang berserah itu. Nah, kalau kita bicara tentang level iman lah, ini ada kaitannya juga dengan faith atau iman. Iman itu kan tidak hanya sekedar kita percaya Tuhan itu ada, ya. Bukan hanya menerima bahwa oke, Tuhan itu nyata dalam hidup kita, tapi kan sampai ke level yang paling fondasional yaitu berserah. Jadi kalau iman itu kan ada 3 elemennya ya. Percaya, setuju atau menerima dan sampai berserah. Nah, untuk proses berserah itu kan kita harus menghadapi berbagai macam situasi. Yang situasi itu kan bisa berbeda-beda. Iya. Ya kayak tadi ya Pak Paulus, Bu Susi kan ngalamin satu krisis ke krisis yang lain, ke krisis yang Iya. lain begitu. Nah, di setiap krisis itu kita dilatih untuk berserah terus memang. Meskipun prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Oke, di krisis yang pertama kita udah bisa nih berserah. Iya. Tapi masuk krisis kedua belum tentu langsung cepat Iya, untuk bisa betul. berserahnya begitu. Tapi lagi-lagi Allah kita itu kan Allah yang pejuang ya, yang gak akan membiarkan kita lupa lagi sama Dia, tinggalin Dia. Dia punya banyak cara untuk ayo tarik kita terus berserah. Biarkan Dia yang mengendalikan, Dia yang mengatur semuanya kayak tadi ya Bu ya, skenario gitu ya. Nah itu ikutin aja skenarionya Tuhan begitu. Kalau kita kan skenarionya aku harus pinjam ini, aku harus pinjam ini kan gitu ya. Tapi kalau Allah kita itu tarik kita, ayo
berserah untuk ikutin skenarionya Iya. dia, gitu. Bukan berserah untuk ngikutin maunya kita kan atau skenario kita. Setiap krisis seperti itu. Ya. Nggak hanya Pak Paulus, Bu Susi, mungkin Christ lover di luar sana, saya pun juga begitu. Udah berhasil nih di yang satu, wah masuk krisis yang kedua, aduh masih mikir gimana caranya. Iya. Pakai pengertian sendiri, Pasti pakai kekuatan sendiri. Iya, itu dia, Pak. Tapi Tuhan lihat, oke, sehebat apa sih? Itu kira-kira begitu ya. Yang akhirnya mentok baru dah. Tapi di setiap ujian yang saya hadapi ya, Tuhan tuh menghadiahkan saya sebuah talenta gitu sebenarnya. Apakah talenta itu harus Eh dikembangkan ya Pak ya? Kadang bukan saya sombong ya, tapi kadang saya mikir saya kayak banyak banget talentanya. Oh berarti bukan satu dong Pak? Tadi banyak. Iya, jadi kan dulu Ibu Tuti ya pernah ngomong ya, jangan senang kalau banyak talenta. Kita sebenarnya tugasnya tuh berat. Ya itu saya alami sebetulnya. Saya berasa kayak kadang-kadang udah aduh kayak kayak capek gitu. Cuman ya udah ini talenta yang Tuhan udah kasih. Saya harus jalani gitu. Terus di saat-saat yang lagi kita kesulitan tuh ada sempet saya kan pencinta kopi lah ya. Saya ada sempet bilang karena masalah nih waktu itu ada yang pesen kopi, begitu saya roasting rasanya nggak enak banget gitu. Kayak jamu Pak katanya. Iya, pahitnya itu pahit kayak jamu gitu. Itu bukan hanya pencinta kopi, peracik kopi. Oke. Terus udah gitu saya bilang, ya udah saya nyerah deh. Saya kalau belajar apa-apa biasanya otodidak. Kayak video apa semua saya otodidak. Saya cuma lihat orang biasa saya pelajarin lagi sendiri bisa. Tapi yang ini saya nggak bisa. Akhirnya saya nyerah, saya bilang boleh nggak saya kursus biayanya segini nih. Terus istri saya bilang yang bener katanya, ini duit kita ya Tinggal segini, saya bilang. Uang kita tinggal segini. Kalau lu mau kursus kopi, Mahal ya kursus kopi ya? mahal Pak. lumayan Pak, 3 hari itu sekian Pak. Iya. Oke. Jadi uang kita tinggal segini. Kalau lu mau kursus kopi, dipotong lagi segini. Kita nggak tahu ujungnya itu masalah kita sampai mana. Iya. Berkurang kan uang yang ada, ya kan. Saya sampai tanya 3 kali Pak. Saya nggak mau kita salah jalan karena uang kita tuh tinggal segitu-gitunya. Saya bilang, lu yakin mau cari uang lewat kopi? Iya, gue yakin, dia bilang. Saya kayak masih belum belum pasti gitu. Lu yakin ya mau usaha di kopi? Iya, gue mau usaha di kopi. Saya tanya lagi Pak sampai ketiga kali. Mungkin dia bete kali ya Pak. Bener nih ya, soalnya uang kita tinggal segini. Kalau lu mau kursus kopi, uang kita tuh kepotong sekian. Yang gak tahu ujungnya sampai mana. Iya, yakin gue mau usaha di kopi. Ya udah, akhirnya saya keluarin duitnya Pak. Tapi ya mungkin itu memang udah jalannya juga kali ya Pak. Ya dia usaha, ada lomba dia ikut. Menang. Ya udah menang beberapa kali lah Pak. Ya puji Tuhan ya. Ya mungkin Christ lover bertanya-tanya, itu peracik kopi mana kopinya ya? Tenang Christ lover ya, karena saya nggak suka minum kopi, jadi kita tidak sediakan kopi di sini ya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ada talenta yang Tuhan sediakan bagi Pak Paulus, bisa memberkati juga kan, lewat talenta itu bisa dikembangkan ya. Selain jadi berkat bagi orang lain, juga berkat bagi keluarga sendiri kan begitu. Oke, Pak Paulus dan Bu Susi, sekarang kan dalam kondisi yang bisa dibilang baik, ya, nggak seperti kemarin. Ya, badainya ini awannya lagi awan-awan terang begitu ya. Kalau kemarin itu kayaknya awannya gelap gitu ya Pak ya, kayak lagu ya. Awan gelap dan awan terang. Abis ini Bapak ciptain lagu lagi. Oh, udah kita udah ada project sama beliau. Nanti kita syutingnya di awan-awan ya Pak.
Ini kan lagi awan gelap. Gimana kalau kita langsung syuting nih? Awan gelap ya. Oke, Pak Paulus dan Bu Susi, bagaimana supaya Anda berdua sebagai suami istri ya, kan udah belajar nih dari pengalaman masa lalu itu yang begitu berharga dan manis lah pada akhirnya. Kita bilang ya itu tetap mendatangkan kebaikan ya. Ya. Akhirnya kan membawa level kedewasaan kita semakin dalam nih sama Tuhan. Bagaimana untuk bisa memaintain gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih ke depan apakah awan gelap lagi yang akan kita tembus, ada turbulensi apa lagi yang akan kita alami begitu, supaya setidaknya jauh lebih siap. Gitu. Apa yang Pak Paulus dan Bu Susi lakukan? Sebetulnya sih kalau dari saya mengingatkan aja sih, mengingatkan dia. Maksudnya ya seperti contohnya Natal kemarin, dia udah bilang, aduh capek ya. Capek, lain kali gak mau lagi. Saya bilang, jangan bilang gak mau lagi. Saya bilang, kalau Tuhan sudah bilang, seperti tahun inilah Pak. Tahun kemarin kan dia bilang dia gak mau lagi kan jadi panitia Natal kan. Tapi saya udah berkali-kali bilang, kalau Tuhan sudah menginginkan, lu gak akan bisa tolak. Pasti lu akan setuju. Buktinya apa Pak? Tahun ini jadi panitia Natal lain kita. Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun ini diaminin ya. Tahun ini 2025 diamin. Tahun ini. Setelah Natal kemarin. Panitia HUT juga. Setelah Natal kemarin, dia udah bilang tuh Pak. Tahun 2025 kayaknya istirahat dulu deh. Maksudnya bukan istirahat ini ya Pak. Maksudnya cuti dulu di kepanitiaan Natal tahun 2025. Saya bilang lagi, jangan bilang begitu. Kalau Tuhan sudah mau sesuatu, nggak akan lu bisa tolak. Betul, saya bilang. Betul. Jadi saya kayak mengingatkan aja sih Pak sebetulnya. Ya, jadi mengingatkan, ingat lo ada pertolongan Tuhan yang udah kita alami. Jadi ayo beri diri untuk melayani Tuhan dalam bentuk talenta-talenta tadi kan. Pak Paulus kan talentanya banyak nih. Ngedirect satu acara gitu ya, video, ngedirect orang nyanyi gitu ya. Kayaknya sempat ada yang kesel ini direct. Ada yang curcol nih gitu ya, sampai habis suaranya begitu ya. Nah, tapi hasilnya kan bagus. Ya tentu bukan untuk kemegahan kita ya. Semua itu untuk Tuhan. Betul, untuk kemuliaan Tuhan yang begitu baik bagi kita. Selain mengingatkan tadi dari Pak Paulus, apa ini untuk supaya kita memaintain terus? Harusnya kita saat teduh sih Pak. Oke. Iya. Ya memang jujur saya sampai sekarang masih bolong-bolong sih. Saat teduh ntar enggak, ntar saat teduh ntar enggak. Tapi kadang-kadang saya isi tuh saya dengar podcast rohani juga sih. Ya cuma kita mesti milih-milih juga ya, kadang-kadang kan juga suka ada yang nggak bener juga gitu, ajarannya beda gitu. Ya itu sih kadang-kadang saya kalau saya saat nonton konten rohani itu rasanya tuh saya sedang connect sama Tuhan gitu. Nanti tiba-tiba kayak ada, oh dulu nih kamu nih hidupnya kayak begini nih. Ingat nggak kejadian ini gitu. Sering sih, itu sering banget. Oke. Ya memang saat teduh itu sangat berarti ya bagi kita, karena lewat waktu teduh itu kita membangun relasi pribadi dengan Tuhan, mendengar suaranya lewat firman-Nya yang tertulis begitu. Mungkin banyak orang ya di luar sana memahami saat teduh itu kegiatan ritual keagamaan saja begitu ya. Kalau bisa diubah pemahamannya. Saat teduh itu adalah wadah atau waktu di mana kita bangun relasi kasih kita dengan Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Yang terlebih dahulu baik, menolong kita, melayani kita ya. Jadi beda waktu kita melakukannya itu bukan karena tuntutan agama, tapi karena kerinduan ya dari hati kita, ingin kenal Dia lebih dalam lagi. Pribadi yang sudah memberikan hidupnya bagi kita kan, gitu. Ya, jadi kita lakukan terus saat teduh itu, dan itu sangat baik sekali. Ada lagi nggak? Apa yang bisa dilakukan? Relasi kasih berdua bagaimana? Ini momen Valentine.
Mestinya kita pakai baju pink ya. Iya, sengaja biar nggak terlalu nyolok ya. Katanya pink sekarang itu apa ya? Iya negatif nih ya gitu ya. Oke, enggak warna, jangan disalahkan warna ya. Ya tapi dari perbincangan kita ini ya saya melihat Pak Paulus dan Bu Susi itu ya sepasang suami istri yang saling menopang begitu ya. Yang saling mendukung ya, terlepas tadi akhirnya keseret juga. Tapi lagi-lagi ada cara Tuhan untuk membalikan berdua begitu ya. Jadi saling mendukung. Bagaimana hubungan kasihnya? Itu kan dari pengamatan saya. Tapi ya memang kalau dibilang istri itu penolong, saya merasakan beberapa kali sih Pak. Yang seperti tiba-tiba bisa dilemparin handphone, suruh denger lagu gitu kan. Ntar lewat. Bukannya dilempar ditimpuk ya Pak? Bukan ditimpuk Pak, dikasih. Yang ini lagunya gitu ya. Ntar dikira Christ Flower, disambit. Ngeri amat gitu ya. Ya terus kadang-kadang dia juga mengingatkan, menjaga gitu. Ya memang sih kita perlu ada penolong sih Pak. Kalau kita hidup sendirian aja susah sih memang. Laki-laki ya butuh ditolong ya sama penolong yang sepadan. Baru tahu nih. Cie habis ini nggak usah keluar nih Pak. Langsung bunga-bunga nih. Oke, kalau Bu Susi gimana? Kan Pak Paulus bilang Ibu Susi penolong. Saya benar-benar merasa aman sih Pak dekat dia Pak. Puji Tuhan. Karena saya tahu dia orang yang nggak neko-neko sih. Oke. Bukan body shaming ya Bu ya. Oke. Pak Paulus orang yang ulet juga ya. Iya. Pejuang banget orangnya. Oke, indah sekali obrolan kita. Biasanya kalau ngobrol sama Pak Paulus ini nggak cukup 1 jam. Biasanya berjam-jam. Tapi karena ini podcast kita harus batasi. Nah dari Pak Paulus ataupun Bu Susi, apakah ada semacam ya nasihat rohani bagi Christ lover di luar sana yang sedang menghadapi krisis ataupun kesulitan dalam hidup mereka? Boleh? Siapa aja? Ya udah lo aja. Ya jangan seperti saya lah ya, sampai bilang Tuhan itu nggak ada apa. Ya memang susah. Dan Tuhan tuh sebenarnya nggak pernah menjanjikan kita akan hidup berkelimpahan apa. Tapi Tuhan kan bilang dia akan menjaga kita berkecukupan. Ya. Tapi terkadang manusia, ya natur manusia mungkin ya Pak ya. Kita selalu mau hidupnya berkelimpahan. Terus mungkin kita pikiran ya udah nanti 2 tahun ke depan gue aman hidup gitu. Ya Tuhan kan menjanjikan itu sebetulnya. Tapi Tuhan menjanjikan ya udah kita hidupnya akan dipelihara. Hanya berkecukupan udah gitu. Ya mungkin kalau yang berkelimpahan itu bonus ya dari Tuhan ya gitu. Ya cuman memang natur manusia kita selalu nangkepnya salah sih. Selalu kita mau contoh kayak pelayanan, pekerjaan untuk Tuhan. Kita mau belum apa-apa kita udah mikirin imbalannya apa nih nanti dari Tuhan nih gitu. Iya. Itu sih yang transaksional saya alami. Ya relasi. Iya. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu transaksional ya. Iya. Ya percaya aja. Iya memang nggak mudah sih. Saya bisa ngomong begini sudah melewati dan saya jangan sampai lah ya sampai ke situasi itu mungkin saya belum tentu bisa lewatin gitu. Ya tapi pesan saya ya berserah aja sama Tuhan gitu. Bukannya pasrah tapi kita berserah. Iya. Gitu. Berserah dengan selalu mengasihi Tuhan. Iya. Itu kunci kita bisa berhasil menghadapi krisis ya. Oke, Bu Susi. Kayaknya udah diwakilkan Pak. Oke, udah semua ya, udah dirangkumkan ya. Oke, Christ lover dalam hidup kita yang mengalami krisis atau kesulitan, ingat selalu ada pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya dengan berbagai macam cara Tuhan bisa menolong kita. Bukti nyata kasihnya kepada kita. Ya. Kalau kita adalah anak-anak yang dikasihinya, dia akan selalu menolong kita. Dan bisa saja krisis ataupun kesulitan adalah salah satu cara Tuhan untuk memurnikan iman kita, mendewasakan kita.
yang tadinya mungkin kita melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, namun lewat krisis atau kesulitan itu Tuhan sedang meluruskan kita supaya kita berbalik kepadanya, mengalaminya, menikmatinya, hingga memuliakannya. Terima kasih untuk atensi Anda, Christ Lover. Jangan lupa pantengin terus Ruang Hati, ruang untuk bersaksi apa yang kita alami dari Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Terus ikuti episode selanjutnya. Sampai ketemu di pertemuan kita yang akan datang. Tuhan berkati.